Baik, sekarang kita akan membuat kuis. Langkah pertamanya, kita kembali ke halaman utama dulu, lalu klik buat, bisa yang atas ataupun yang samping kiri. Klik buat, lalu kita tulis nama kuis kita, misalnya kuis 1 aljabar. Lalu pilih subjeknya, misal matematika. Ini kalau tidak ada nih bisa klik lebih. Pendidikan, ada senang-senang. Jadi saya memilih matematika. Setelah itu selanjutnya di sini karena saya buat kuis pilihan ganda, maka pilih pilihan ganda. Tuliskan soalnya di sini. Ini pilihan 1, pilihan jawaban yang pertama. Yang kedua, pilihan jawabannya. Jika pilihan jawabannya kurang, maka klik tambah pilihan jawaban. Untuk menentukan kunci jawaban, ini tinggal klik tanda centang ini. Ketika dia berwarna hijau, maka pilihan ini merupakan kunci jawaban. Di dalam soal ini kita bisa memasukkan rumus matematika, tinggal diklik efeknya, tinggal dimasukkan rumus matematikanya, ataupun kita bisa memasukkan gambar atau suara di bagian media ini. Klik, tinggal pilih mau gambar atau suara. Kita misal gambar, klik gambar ini, lalu klik tambah ini, klik, lalu arahkan gambar yang mau kita masukkan. Setelah itu klik open. Sabar sambil menunggu dia mengunggah. Nah, ini tanda selesai mengunggah, yaitu gambarnya muncul. Nah, selain di soal, di pilihan jawaban juga masing-masing bisa dimasukkan gambar. Tinggal klik gambar gunung ini, klik, lalu pilih masukkan gambar, ataupun tambahkan rumus matematika. Oke, setelah itu ini karena saya tidak perlukan gambar, maka gambar ini tadi kita hapus ya, dengan cara ini klik tombol silang, hapus. Karena di soal ini saya tidak memerlukan gambar. Setelah itu soal sudah dengan pilihan jawaban yang sudah,
Nah, tiap soal kita bisa menentukan waktunya, dan di sini sudah disediakan oleh Quizizz mulai dari 5 detik sampai dengan 15 menit. Saya kira butuh 45 detik saja. Oke, ini merupakan tampilan pada siswa nanti di layar handphone ataupun di laptop. Jika sudah, klik simpan. Oke, ini soal pertama kita sudah jadi. Lalu untuk soal selanjutnya bisa klik pertanyaan baru, ataupun kita mengambil soal dari kuis orang lain dengan cara, kalau kita ngambil kuis dengan orang lain itu klik teleport. Oke, misalnya ini kita hapus, kita cari aljabar karena kita materinya aljabar. Oke, nah di sini ada, ketika kita klik ini maka muncul soalnya sebelah kanan ini. Karena ini limitnya untuk kelas SMA, saya akan mencari yang kelas SMP. Kalau yang ini, oke, yang ini karena saya tertarik yang soal ini, soal yang pertama, maka klik tambah. Oke, maka satu soal sudah masuk ke kuis kita. Kita cari lagi soal yang ketiga. Oke, yang ini kita klik tambah. Oke, kita cari lagi. Yang ini, terus ke yang ini, klik. Oke, baik, saya perlu 4 soal saja dalam membuat kuis ini karena panah tadi. Soal ini saya butuh 45 detik juga. Jika ada yang kurang sesuai dengan pertanyaannya, kita bisa mengedit ulang dengan cara klik atur. Nah, ada tombol pensil ini. Nah, kita bisa mengatur ulang soal ataupun pilih jawaban yang kurang sesuai. Karena ini menurut saya sudah sesuai, kita bakal. Ataupun ada soal yang kita salah ambil ataupun yang kita anggap tidak sesuai, maka kita bisa menghapus soal itu dengan cara klik tombol model tong sampah ini, klik. Maka ini untuk menghapus soal yang tidak kita hendaki. Oke, di sini cukup 45 detik semua. Saya mau 45 detik semua soalnya. Oke, di layar informasi ini kita bisa menambahkan gambar kuis. Gambar kuis ini gambar keseluruhan kuis kita. Yang ditambahkan saja, pilih gambar yang mana kita suka. Andaikan ini, klik open. Kalau kita tidak mau, biarkan saja. Oke, kalau sudah, kita kembali.
Ini di sini saya memilih 4 soal. Kalau ini kita membuat pertanyaan baru, saya ulangi lagi. Ini kalau pilihan ganda itu jawaban satu yang benar. Kalau kotak centang ini bisa lebih dari satu jawaban yang benar. Kalau isi bagian kosong seperti ini. Nah, itu untuk pertanyaan baru, kita buat sendiri soalnya. Kalau telepon ya tadi kita ngambil soal dari kuis orang lain. Oke, kalau udah rasa kita sudah selesai, selanjutnya klik kembali. Nah, di sini seperti tadi kita menambahkan, jika tidak abaikan saja. Nah, yang kedua bahasa, pilih bahasa Indonesia, IN Indonesia. Oke, ini Indonesia. Lalu kuis kita ini kelasnya dimulai dari kelas berapa levelnya. Misalnya saya pilih kelas 6 sampai kelas 9. Lalu yang keempat ini, apakah kita mau public, artinya bisa dilihat orang lain, atau hanya pribadi, hanya kita saja yang bisa melihat. Nah, ini kuis bisa dilihat oleh siswa juga, maka saya pilih public. Setelah itu klik simpan. Nah, ini kuis yang sudah kita buat. Di sini informasinya dari kelas 6 sampai kelas 9. Karena kita baru buat, maka bermain 0 kali. Subjeknya matematika. Oke. Lalu bagaimana cara kita menyerahkan kuis ini ke siswa? Oke. Ini ada dua opsi, ada dua pilihan, main langsung atau jadikan PR. Oke. Kalau main langsung artinya saat kita klik mulai, maka siswa itu juga harus masuk ke dalam game kita. Nah, kalau jadikan PR, ini kita bisa schedulekan kapan kuis ini ditutup. Oke, kita coba satu-satu ya. Kalau ini latihan sendiri, artinya kita latih dalam diri kita sendiri. Ini coba kita mainkan sendiri ataupun secara mandiri. Nah, seperti ini. Oke, ini ya. Cukup. Terus. Nah, kita akan mulai main langsung. Klik.
kita tunggu. Ini koneksi saya kurang laju. Oke, muncul. Lalu di sini ada klasik, ada tim, ada ujian. Klasik ini siswa menjawab dengan langkah mereka sendiri, bersaing secara individu dan keseruan di sepanjang jalan. Ini klasik. Kalau tim, dia jawabnya sendiri, tapi nanti nilainya dikelompokkan dalam suatu tim, dalam suatu grup. Kalau ujian ini modenya itu tidak terlalu banyak dan butuh login atau butuh email untuk masuk dalam suatu game. Jadi saya pilih yang klasik supaya lebih asik. Lalu scroll ke bawah di pengaturan lanjutan. Nah, di pengaturan umum ini ada peluang siswa. Ini berapa kali murid dapat mengerjakan kuis ini. Bisa tidak terbatas. Ini klik segitiga bawah ini, tidak terbatas, ataupun satu kali main saja, ataupun 2 kali main, dan seterusnya. Di sini saya butuh 1 kali aja. Jadi setelah mereka mengerjakan 1 kali, mereka tidak dapat mengulangi lagi dengan akun yang sama. Tetapi untuk yang 1 kali ini, mereka dibutuhkan untuk masuk dengan menggunakan email mereka. Jika kita pilih tidak terbatas, maka ini tanpa email mereka bisa bermain sepuasnya dengan menggunakan username yang berbeda-beda. Oke, kali ini saya pilih satu kali saja. Ini saya nonaktifkan karena saya tidak mau generate nama kuis siswa. Nah, yang ini tunjukkan permainan di game. Ini dua menu ini berkaitan dengan kunci jawaban. Jadi kalau dia aktif, pilihannya aktif, artinya ketika siswa mengklik jawaban, maka dia muncul 2 warna hijau benar, warna merah salah. Jadi siswa bisa melihat jawaban benar dan jawaban salah mereka. Ini kalau dia aktif. Lalu di sini ada hanya validasi, artinya ketika dia menjawab dan jawaban mereka itu benar, maka muncul warna hijau, hanya 1 warna. Kalau mereka jawab dan jawaban mereka salah, maka muncul warna merah saja. Nah, itu kalau pengertian dari hanya validasi, dia hanya muncul memvalidasi jawabannya saja, hijau atau merah. Nah, kalau mati, pilihan ini mati, maka ketika mereka klik jawaban, kuisis itu tidak menginformasikan warna hijau atau warna merah sebagai kunci jawaban yang diberikan. Artinya hanya klik dan tidak ada pemberitahuan kunci jawaban. Nah, senangnya saya suka menggunakan bagian ini dimatikan, ini dimatikan. Supaya apa? Supaya mereka tidak tahu kunci jawaban yang benar ataupun yang salah. Oke, untuk itu ini pengaturan permainan saya abaikan saja. Terus selanjutnya lanjutkan, klik. Nah, di sini kita akan memberikan link kuis kita kepada siswa. Caranya dengan ini, bisa dengan ini.
mereka buka di browser dengan alamat join.myquiz.com. Setelah itu masukkan kodenya, ataupun juga kalau mau langsung dengan cara ini, berbagi melalui link, klik, kita ulangi nih, diklik, klik, lalu salin link, klik ini, ataupun ini di copy, lalu link ini kita bagikan ke siswa. Bisa kita bagikan menggunakan grup WhatsApp ataupun di Google Classroom. Oke. Di sini saya akan coba mainkannya. Jadi kita sudah copy. Lalu kita coba mainkan. Nah, karena tadi kita pilih hanya satu kali, maka ini si quizzes ini minta untuk disuruh mendaftar ataupun disuruh login. Memasukkan email, password, lalu kita tulis namanya, lalu klik start game. Nah, karena kita bermain langsung, maka ini kita menunggu pemain lain untuk masuk dan menunggu si guru untuk klik mulai. Kita kembali ke menu guru, ke halaman guru ini. Nah, ini siswa yang sudah masuk. Jika sudah ramai, klik mulai. 4, 3, 2, 1, mulai. Oke, kita kembali ke siswa. Nah, sudah muncul. Nah, kita lihat di pilihan jawaban yang tidak dimunculkan, maka ini tidak ada respon apa-apa nih, hanya ini saja. Ini jika kita dihidupkan, maka ini misal ini jawaban yang benar, maka dia akan berwarna hijau. Karena saya tidak akan munculkan itu, maka tidak ada muncul warna apapun. Oke, selesai. Nah, ini tampilan di halaman guru. Jika udah semua, klik akhiri game. Akhiri game. Oke, karena yang bermain hanya sendiri. Oke, itu saja. Untuk melihat nilainya, kita klik keluar. Ini abaikan saja, klik close. Baik, yang kedua, gimana kalau kita menschedulekan kuis ini? Caranya dengan pilih jadikan PR, lalu pilih waktu kapan kuis ini akan berakhir.
Jadi kuisis ini hanya menyediakan kapan dia berakhir kuisnya. Kuisis tidak menyediakan kapan kuisnya dirilis. Jadi ketika kita menekan lanjutkan, saat itu juga kuisnya dirilis. Jadi di schedule ini dia hanya menyediakan batas waktu mengerjakan kuis. Jadi misalnya hari ini tanggal 23, maka saya akan menschedulekan waktu selesai kuis itu berdasarkan selesai juga jadwal daring sekolah. Misal pada hari tanggal 24 Juli ini selesai daring saya jam 9.30 pagi. Ini pagi, kalau yang PM ini siang malam ya. Ini AM ini pagi. Oke. Lalu di bawahnya juga sama seperti pengaturan sebelumnya. Ini saya pilih satu kali, dan mereka butuh untuk login menggunakan email. Ini saya matikan supaya mereka tidak bisa melihat kunci jawaban benar ataupun kunci jawaban yang salah. Ini saya biarkan saja, lalu lanjutkan. Nah, di sini tinggal kita kirimkan link kita ke WhatsApp group ataupun Google Classroom. Nah, karena si kuisis ini tidak menyediakan jadwal untuk rilis kuisnya, maka kita akan menggunakan fitur dari Google Classroom, yaitu dengan fitur jadwalkan saat rilis. Jadi untuk rilis kita menggunakan dari Google Classroom, sedangkan untuk batas akhir mengerjakan kuis itu kita menggunakan fitur dari Quizzes yang sudah kita atur barusan. Oke, selanjutnya kita akan mendownload dan melihat hasil penilaian dari pengerjaan kuis siswa.